Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Geometri dan Pengukuran SD, kelas 3C program studi PGSD Universitas Sanata Dharma, akan menjelaskan materi dalam geometri, yaitu bangun ruang kubus. Sebelum masuk ke penjelasan, kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Friska Kagina BR Tarigan dengan NIM 171134098. Selanjutnya ada Norbertus Bayu Adinugraha dengan NIM 191134013. Kemudian ada Desvita Wahyuning Widi dengan NIM 191134118. Dan yang terakhir ada Francisca Desiani Dalau dengan NIM 191134189. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mempelajari bangun ruang kubus, kita wawancara dulu yuk. Narasumber kita adalah Ibu Maria Korpriati, SPD SD, guru kelas 5 SD Pangudiluhur Santo Aloysius Sedayu. Yuk kita simak hasil wawancaranya. Berikut adalah hasil wawancara yang telah kami lakukan. Bagaimana metode atau cara mengajarkan dan menjelaskan materi kubus kepada siswa, baik saat proses pembelajaran normal atau di sekolah, maupun saat belajar dari rumah atau BDR. Saat luring dan daring, mencari volume menggunakan kubus satuan. Kalau mencari luas permukaan, menggunakan jaring-jaring kubus. Kalau luring langsung praktik, kalau daring ya pakai tutorial. Apakah siswa mengalami kesulitan saat mempelajari materi tentang kubus? Jika ya, apa saja bentuk kesulitan yang dialami siswa dan bagaimana cara ibu mengatasinya? Kesulitan siswa itu jika belum paham betul volume itu yang bagaimana. Misalnya saja keluar ujian kalau soal dalam bentuk berapa volume bangun tersebut, kebanyakan anak-anak bisa mencerna dan mudah mencerna. Namun seringkali keluar juga berapa banyak kubus satuan dari gambar tersebut. Nah, justru anak-anak salah menjawab. Cara mengatasi ya diulang berkali-kali dengan memunculkan soal yang modelnya seperti itu. Anak-anak diberi model yang sejenis, kemudian diulang berkali-kali. Dalam pembelajaran materi kubus, submateri apa saja yang diajarkan kepada siswa? Pengertian kubus, luas permukaan, volume, kubus satuan, dan jaring-jaring kubus. Kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan adalah proses pembelajaran materi kubus pada dasarnya sama, baik secara luring maupun secara daring. Hanya saja, pembelajaran secara daring menuntut siswa untuk lebih mandiri dalam praktik, khususnya mencari luas permukaan dengan kubus satuan dan mencari volume dengan jaring-jaring kubus. Kesulitan siswa yang disampaikan oleh narasumber adalah siswa belum memahami apa yang dimaksud dengan volume, sehingga apabila siswa diberi soal berkaitan dengan volume dengan model yang berbeda, siswa masih belum bisa menjawabnya dengan tepat. Kemudian untuk submateri yang diajarkan oleh narasumber, kami rasa sama dengan guru-guru di sekolah manapun dan sesuai juga dengan materi yang akan kami sampaikan. Berikut ini adalah bukti wawancara yang telah kami lakukan melalui media WhatsApp. Untuk selanjutnya, kita akan belajar materi kubus. Berikut ini adalah benda-benda yang berbentuk kubus yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. 1 rubik, 2 dadu, 3 bak mandi, 4 es batu, 5 kotak kado, dan yang keenam celengan. Kita akan masuk pada penerangan kubus.
Apa yang dimaksud dengan kubus? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar. Atau kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Selain itu juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Apa saja bagian-bagian dari kubus? Ya, kubus memiliki 6 bagian-bagiannya. Yang pertama, kubus memiliki sisi atau bidang. Kubus memiliki rusuk. Kubus memiliki titik sudut. Kubus memiliki diagonal bidang. Kubus memiliki diagonal ruang. Dan kubus memiliki bidang diagonal. Apa saja pengertian dari bagian-bagian kubus? Kita akan mulai dari yang pertama, sisi atau bidang. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari gambar terlihat bahwa kubus memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi, yaitu ABCD berada di sisi bawah, EFGH di sisi atas, ABFE sisi depan, CDHG sisi belakang, BCGF sisi samping kiri, dan ADHE sisi samping kanan. Bisa dilihat pada gambar. Bagian kedua, rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara 2 sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Coba perhatikan kembali gambar di bawah ini. Kubus ABCD EFGH memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. 3 titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik potong antara 2 rusuk. Dari gambar tersebut, terlihat kubus ABCD, EFGH memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Selain ketiga unsur di atas, kubus juga memiliki diagonal. Nah, diagonal pada kubus itu ada 3, yaitu diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. 4. Diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut sebidang dan saling berhadapan pada sisi sebuah kubus dan memiliki 12 diagonal sisi yang berhadapan sama panjang. Seperti pada gambar tersebut. Nah, pada bidang depan itu terdapat diagonal bidang AC dan diagonal bidang DB. Pada bidang kiri terdapat diagonal bidang AH dan diagonal bidang DE. Pada bidang atas terdapat diagonal bidang AF dan diagonal bidang BE. Pada bidang belakang terdapat diagonal bidang EG dan diagonal bidang HF. Pada bidang kanan terdapat diagonal bidang BG dan diagonal bidang CF. Dan pada bidang bawah terdapat diagonal bidang DG dan diagonal bidang CH. 5. Diagonal ruang.
Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus. 6. Bidang diagonal. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam suatu kubus atau melalui diagonal ruang. Bidang diagonal kubus itu berbentuk persegi panjang. Terdapat 6 buah bidang diagonal, yaitu bidang diagonal ACGE, bidang diagonal BDHF, bidang diagonal ABGH, bidang diagonal CDEF, bidang diagonal ADGF, dan bidang diagonal BCHE. Terlihat seperti gambar tersebut, bidang diagonal ACGE sama dengan bidang diagonal BDHF sama dengan bidang diagonal ABGH sama dengan bidang diagonal CDEF sama dengan bidang diagonal ADGF sama dengan bidang diagonal BCHE. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat kubus. Nah, sifat kubus di sini ada 5. Yang pertama, kubus itu memiliki 6 bidang sisi yang sama. Sama yang dimaksud adalah masing-masing sisi kubus memiliki bentuk yang sama dan luas yang sama. Bentuk sisi kubus adalah persegi. 2. Apabila kubus diputar ke segala arah dan diletakkan dengan berbagai posisi, maka bentuk dan posisinya tetap sama. 3. Kubus memiliki 8 titik sudut. Titik sudut adalah yang berbentuk runcing dan lancip. 4. Kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. 5. Kubus memiliki 6 bidang diagonal, 4 diagonal ruang, dan 12 diagonal bidang. Selanjutnya adalah jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring kubus? Jaring-jaring kubus adalah bangun datar dari bukaan bangun ruang menurut rusuknya, dan apabila dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, akan menghasilkan jaring-jaring kubus juga. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi kongruen yang saling berhubungan. Jaring-jaring kubus ini dapat digunakan dalam pembuktian luas permukaan kubus. Macam jaring kubus ada 11 dan dapat dilihat di video. Apa saja rumus yang dimiliki bangun ruang kubus? Terdapat 2, yaitu luas permukaan bangun ruang kubus dan volume bangun ruang kubus. Luas permukaan kubus, yaitu jumlah luas seluruh sisi pada suatu kubus dinyatakan sebagai luas permukaan kubus. Pada bagian awal telah disinggung sedikit mengenai jumlah sisi yang menyusun kubus adalah 6 buah bidang berbentuk persegi. Sehingga besar luas permukaan kubus sama dengan jumlah luas persegi yang menyusun kubus dikalikan 6. Volume kubus. Untuk menghitung volume atau isi sebuah kubus, maka harus diketahui dimensi sisi kubus tersebut. Rumus untuk menghitung volume kubus adalah volume sama dengan ruas kali ruas kali ruas. Rumus-rumus bangun ruang kubus. Cara menghitung luas permukaan kubus adalah luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali R dikali R, atau luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali R pangkat 2. Cara menghitung volume kubus adalah volume sama dengan R dikali R dikali R, atau volume sama dengan R pangkat 3. Berikut adalah contoh soal untuk mencari luas permukaan kubus dan volume kubus. Pertama, sebuah permukaan kubus mempunyai panjang rusuknya yaitu 20 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut.
Pembahasan. Diketahui R sama dengan 20 cm. Ditanya L sama dengan 6 dikali R pangkat 2. L sama dengan 6 dikali 20 cm dikali 20 cm. L sama dengan 2400 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 2400 cm persegi. Kedua, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk masing-masing yaitu 12 cm. Hitunglah luas permukaan bak mandi tersebut. Pembahasan. Diketahui R sama dengan 12 cm. Ditanya L sama dengan 6 dikali R pangkat 2. L sama dengan 6 dikali 12 cm dikali 12 cm. L sama dengan 864 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 864 cm persegi. Ketiga, sebuah kayu berbentuk kubus memiliki ruas yang panjangnya 12 cm. Berapa volume kubus tersebut? Pembahasan. Diketahui R sama dengan 12 cm. Ditanya V sama dengan R dikali R dikali R. V sama dengan 12 cm dikali 12 cm dikali 12 cm. V sama dengan 1728 cm kubik. Jadi, volume kayu tersebut adalah 1728 cm kubik. Keempat, sebuah dadu memiliki ruas yang panjangnya 3 cm. Hitunglah volume dadu tersebut. Pembahasan. Diketahui R sama dengan 3 cm. Ditanya V sama dengan R dikali R dikali R. V sama dengan 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm. V sama dengan 27 cm kubik. Jadi, volume dadu tersebut adalah 27 cm kubik. Apa itu volume? Volume adalah isi dari bangun ruang. Sebagai contoh adalah kubus. Kita akan mengisi kubus transparan ini dengan kubus satuan. Yuk, mari sama-sama kita menghitung ya. Nah, akan diperoleh volumenya adalah 27 kubus satuan. Satuan apa yang dimaksud? Satuannya bisa senti, desi, dan seterusnya. Tapi yang digunakan di sini adalah satuan senti, yaitu kubus dengan ukuran rusuknya 1 senti. Jadi, apabila ada sebuah kubus dengan rusuk 3 cm, maka volumenya adalah 27 cm kubik. Nah, jika kubusnya rusuknya pendek atau panjang rusuknya pendek, mudah saja menghitung kubus satuannya satu persatu. Bagaimana jika kubus satuannya banyak atau rusuknya panjang? Nah, pastinya ngitungnya sebelum habis, kalian sudah pada tertidur dulu ya. Nah, apalagi harus ngitung satu persatu batu bata seperti ini. Waduh, mending enggak deh. Ada cara yang mudah, praktis, dan simpel untuk mengetahui jumlah kubus satuan
tanpa harus menghitung satu persatu kubus satuannya, yaitu dengan cara mengalihkan rusuknya. Sebagai contoh, yaitu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, sama dengan kita menghitungnya satu persatu. Jadi, jika kita lihat ada kubus yang rusuknya 3 cm, volumenya langsung bisa kita hitung 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 cm kubik, sama dengan kubus satuan tadi. Jadi, jika kita menemukan sebuah bangun yang rusuknya panjang atau kubus satuannya banyak, kita tidak akan bingung, kita cukup menghitung rusuknya, kemudian mengalihkan rusuknya sampai 3 kali. Sebagai contoh, bangun berikut ini 8 kali 8 kali 8, jumlah kubus satuannya adalah 512 atau volumenya 512 kubus satuan. Berikutnya, pertanyaannya adalah bagaimana jika kubus transparan ini tidak terisi penuh dengan kubus satuan? Atau berapakah jumlah kubus satuan yang harus ditambahkan agar menjadi kubus yang utuh seperti gambar? Gambar yang dimaksud adalah kubus transparan yang warna rusuknya adalah merah. Nah, yang pertama harus kita hitung adalah volume kubus jika utuh. Jika utuh, rusuknya panjangnya 4, maka volumenya adalah 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Oke, kita simpan volume jika utuh adalah 64 kubus satuan. Kemudian kita hitung volume kubus yang ada dari lapis yang pertama. Lapis yang pertama, jumlah kubus satuannya adalah 16. Kemudian lapis kedua, jumlah kubus satuannya 15. Kemudian lapis ketiga, jumlah kubus satuannya 8. Kemudian yang terakhir, jumlah kubus satuannya ada 6. Maka kita jumlahkan, ada totalnya 45 kubus satuan. Maka untuk menghitung yang kurang, kita harus mengurangkan volume kubus yang utuh dengan volume kubus yang ada. Akan diperoleh volume kubus yang utuh 64 dikurangi volume kubus yang ada 45, maka hasilnya 19 kubus satuan. Jadi, volume kubus yang harus ditambahkan agar menjadi kubus yang utuh adalah 19 kubus satuan. Benar demikian? Yuk kita hitung. Nah, bagaimana? Mudah kan? Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menghitung luas permukaan sebuah kubus. Nah, ini adalah jaring-jaring sebuah kubus. Kita lengkapin dengan sisi-sisinya. Jikalau salah satu sisi kubus, kita perjelas seperti ini. Jadi luas salah satu sisi kubus adalah sisi dikali sisi. Di mana kita tahu sisi sebuah kubus ada berapa? 6. Berarti luas permukaan kubus menjadi 6 dikali sisi kuadrat. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari kami ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.